Kami dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B semester 1 akan membuat video pembelajaran. Di sini kami akan membawakan materi tentang kalor. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Serviani Astuti Jemino, biasa disapa Tuti. Waktu selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adriana Inamuli, biasa disapa Adriana. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Demenziana Meo, biasa dipanggil Mensi. Perkenalkan, nama saya Magusnya Nuhai, biasa dipanggil Maya. Perkenalkan, nama saya Cornelia Winola Putri, biasa dipanggil Wiwin. Perkenalkan, nama saya Maria Mercy Dianem, biasa dipanggil Mercy. Selamat menyaksikan video kami. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalor. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu kalor, kita harus mengetahui dulu apa itu teori kinetik dan suhu. Yang pertama, kita bahas tentang teori kinetik. Menurut teori kinetik, materi terdiri dari partikel-partikel kecil, atom dan molekul. Partikel selalu bergerak dalam beberapa cara, berputar, bergetar, dan bergerak dalam garis lurus. Yang kedua itu tentang suhu. Suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan. Tubuh kita dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas ataupun dingin. Ketika menyentuh es, otak memberikan informasi rasa dingin. Ketika berada di terik matahari, otak memberikan informasi rasa panas. Tampak di sini bahwa suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Yang ketiga tentang skala, ada beberapa skala suhu. Yang pertama itu skala Reaumur, yang kedua skala Celcius, yang ketiga skala Fahrenheit, dan yang keempat skala Kelvin. Yang terakhir hari ini kita akan mempelajari materi tentang konferensi antar skala suhu. Yang pertama ada konferensi antar skala Celcius dan Reaumur dengan perbandingan T1 kurang 0 per 80 kurang 0 yang menghasilkan TC sama dengan 100 per 0,0. Yang kedua tentang konferensi skala Celcius dan Fahrenheit dengan perbandingan 95 TC tambah 32. Yang ketiga tentang konferensi Celcius dan Kelvin adalah TI sama dengan TI kurang 0 per 80 kurang 0 menghasilkan TI kurang 273 per 337 kurang 273. Baik, ini adalah perbandingan tentang konferensi skala suhu yang pertama. Oke, baik, di sini saya akan membawakan materi tentang efek kalor pada benda dan satuan energi kalor. Jadi, efek kalor pada benda. Pengaruh kalor terhadap suatu zat diantaranya kalor dapat mengubah suhu dan wujud suatu zat atau benda. Setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem maka akan terjadi perpindahan kalor. Kalor mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu lebih rendah. Misalkan kita menyentuh dua buah benda di mana satu memiliki suhu yang lebih tinggi dan benda lainnya bersuhu rendah. Jika ditunggu cukup lama, maka yang kita amati yang pertama, benda yang bersuhu rendah akan mengalami kenaikan suhu dan benda yang bersuhu tinggi akan mengalami penurunan suhu. Jadi, dua benda yang bersuhu berbeda disentuhkan, lama-kelamaan suhu keduanya akan menjadi sama. Satuan energi kalor. 1 kalori sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Oke, di sini untuk memperjelas tentang materi kalor yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan memberikan contoh soal. Jadi, contoh soal yang kita kerjakan di sini yaitu dengan bunyi soal di mana 500 gram es bersuhu min 12 derajat Celcius dipanaskan hingga min 2 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalor per gram derajat Celcius, maka pertanyaannya tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Nyatakan dalam joule. Jadi untuk menjawab soal ini kita tulis yang kita ketahui.
jawab. Yang diketahui di sini yang pertama M, di mana M adalah 500 gram. Yang kedua delta T, di mana delta T di sini adalah min 2 dikurangi dengan min 12, maka menjadi 10 derajat Celcius. Yang diketahui C, di mana 0,5 kalori. Oke, jadi kalori itu di dalam atau kalori itu disingkat dengan Ki ya. Ki itu adalah kalor. Oke, jadi rumus dari Ki atau kalori ini adalah M kali C dikali delta dikali T atau delta T. Jadi Ki, di mana Ki ini M-nya tadi 500, kita masukkan nilai 500 dikali C, di mana C di sini 0,5. 0,5 dikali delta T-nya 10. Oke. Sekarang kita kalikan. Untuk lebih mempermudah, kita kalikan ini terlebih dahulu. 0,5 dan kali 10. Coret 0 menjadi 5. Di 500 dikali 5 menjadi 5 kali 5 25 tambah 20. Menjadi 2500 kalori. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, jika 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Ini sudah ketetapan ya. Maka Q sama dengan 2500 dikali 4,2. Hasilnya adalah 10.500 Joule. Jadi kita sudah menjawab soal untuk mengetahui kalorinya tadi dalam bentuk Joule. Oke, itu saja pembahasan soal yang bisa saya jelaskan pertama. Nanti untuk lebih memperjelas kita akan bahas soal berikutnya. Baik, tadi kita sudah menjelaskan contoh soal dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kalor jenis kuantum. Pada pembahasan di atas, kalor jenis benda dianggap konstan berapapun suhu berbeda. Yang kedua, ada kalor lebur. Beberapa jumlah kalor yang diperlukan untuk memerlukan zat padat menjadi zat cair. Yang berikut ada kalor uap. Jika air yang bersuhu 100 derajat Celcius diberi kalor terus, maka suhunya tidak berubah, yaitu tetap 100 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahan kalor terdiri dari 3, yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain melalui benda. Yang kedua, tentang konvensi. Konvensi adalah cairan ini melambat dari perpindahan molekul atau atom penyusun benda. Yang ketiga, radiasi. Ketiga perpindahan kalor di atas adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium. Baik, terima kasih pada semua yang sudah menyaksikan video kami. Di sini kami memohon maaf jika ada kesalahan yang kami buat pada saat kami membuat video tentang pembelajaran ini. Terima kasih.